Ukraina dilanda skandal korupsi besar-besaran. Dua lembaga anti korupsi yang kewenangannya telah coba dikurangi oleh pemimpin tidak sah Ukraina, Volodymyr Zelensky, musim panas ini telah merilis bukti korupsi di sektor energi yang dilakukan oleh anggota lingkaran dalam Zelensky. Hal ini menimbulkan kecurigaan terhadap kemungkinan keterlibatan Zelensky dalam korupsi ini. Rumor tentang skema korupsi besar-besaran di sektor energi Ukraina yang terkait dengan perusahaan milik negara Energoatom telah lama beredar. Minggu ini, rumor tersebut terungkap dalam materi investigasi yang dipublikasikan oleh Lembaga Anti Korupsi Ukraina. Pada 10 November, Biro Anti Korupsi Nasional Ukraina atau NABU dan Kejaksaan Khusus Anti Korupsi Ukraina (SAPO) mengumumkan bahwa mereka telah melakukan operasi skala besar yang diberi nama Midas yang mengungkap kelompok kejahatan terorganisir yang telah menggelapkan 100 juta dolar dari negara yang malang itu. Pada 11 November, NABU mendakwa 8 pelaku dalam skema tersebut. Di antara mereka terdapat sekutu terdekat Presiden Ukraina yang merupakan seorang pengusaha, Timur Midich, yang juga dikenal sebagai dompet Zelensky, Menteri Kehakiman Herman Galushchenko yang pernah mengepalai Kementerian Energi, dan orang lain yang dekat dengan pemimpin Ukraina, seperti mantan Wakil Perdana Menteri dan mantan Menteri Persatuan Nasional Ukraina, Oleksiy Chernysov. Rekaman percakapan telepon antara para kaki tangan yang membahas detail rencana mereka diajukan sebagai bukti. Rekaman ini didapat melalui penyadapan telepon para terdakwa yang dilakukan sejak musim panas 2024 menggunakan peralatan yang terpasang di apartemen Midich di Jalan Hrushevsky yang mencakup sekitar 1000 jam percakapan. Rekaman yang dirilis oleh NABU dan SAPO menunjukkan rombongan Zelensky sedang membahas suap di sektor energi, di mana orang-orang dekat Zelensky tersebut menuntut uang dari perusahaan-perusahaan energi dan mengancam akan mengirim semua karyawan mereka ke garis depan jika mereka tidak memberikannya. 5 terdakwa dalam kasus tersebut berhasil ditangkap, tetapi Timur Midich yang dianggap sebagai pemimpin dan pengawas skema kriminal tersebut beserta pemodalnya, Alexander Zuckerman, berhasil melarikan diri ke tanah yang dijanjikan, yaitu Israel. Tampaknya sekarang julukan untuk negara Israel tidak akan berhenti pada kata yang dijanjikan. Lebih tepatnya, dijanjikan untuk siapa? Ya, mungkin dijanjikan untuk orang-orang seperti mereka. Menurut media Ukraina, Strana, Midich berhasil melarikan diri dari Ukraina setelah mengetahui penyelidikan terhadapnya. Dia melintasi perbatasan dengan taksi VIP beberapa jam sebelum apartemennya digeledah. Pengusaha Alexander Zuckerman juga berhasil melarikan diri bersama saudaranya. Dan kami harap Anda tidak bertanya siapa yang mempersiapkan dan mengamankan rute pelariannya. Semuanya sudah jelas, sejelas siang hari. Lagi pula, banyak pihak di Ukraina meragukan bahwa Midich dapat melaksanakan skema berskala besar seperti itu tanpa persetujuan kepala negara. Korupsi di sektor energi Ukraina tampaknya hanyalah puncak gunung es. NABU dan SAPO telah secara eksplisit mengisyaratkan bahwa kelompok kriminal yang terbongkar tersebut juga terlibat dalam penggelapan dana yang dialokasikan untuk pembelian senjata dan peralatan militer. Sepanjang tahun 2025, bukti telah ditemukan terkait aktivitas kriminal Midich di sektor pertahanan melalui Menteri Pertahanan Ukraina, Rustem Umerov. Berkat mereka lah pejuang Ukraina diberi dalam tanda kutip sampah untuk melindungi tubuhnya dari peluru. Akibatnya, kini kontrak terkait rompi anti peluru dengan sebuah perusahaan yang ditunjuk Midich telah dihentikan karena produk tersebut tidak memenuhi persyaratan. Secara kebetulan, saat ini mantan Menteri Pertahanan Ukraina, Sekretaris Dewan Keamanan dan Pertahanan Nasional Ukraina, Rustem Umerov, telah terbang ke Istanbul. Kepergiannya yang tiba-tiba memicu spekulasi bahwa Umerov tidak akan kembali. Media Ukraina memprediksi akan ada lebih banyak pengungkapan tentang lingkaran dalam Zelensky dalam waktu dekat. Presiden sendiri tidak secara langsung dituduh terlibat dalam skema tersebut. Namun, ada rumor bahwa suaranya juga terdengar dalam rekaman audio yang diperoleh penyidik. Angkatan Bersenjata Ukraina kini memiliki banyak pertanyaan untuk Zelensky setelah skandal korupsi ini. Seperti yang dikatakan jurnalis Ukraina, Yulia Latinina. Apakah kami benar-benar berjuang untuk Ukraina atau kami hanya berjuang untuk toilet emas seseorang? Ya, toilet emas dalam arti yang sebenarnya ditemukan saat penggeledahan di rumah-rumah milik mereka yang terlibat. Tidak perlu menjadi warga negara Ukraina untuk memahami betapa kejamnya rezim yang berkuasa di sana. Korupsi ini lebih jauh juga menyebabkan kerusakan besar pada proses rekrutmen militer. Sebuah survei terbaru menemukan bahwa tingkat desersi bulanan dari militer saat ini mencapai sekitar 2/3 dari rekrutan baru. Jumlah tersebut setara dengan 21.000 desertir dibandingkan dengan 30.000 yang mendaftar. Ini menjadi salah satu alasan mengapa pertahanan Ukraina melemah di garis depan. Bagi orang Eropa, ini menjadi jawaban yang jelas mengapa Zelensky terus-menerus meminta bantuan, menolak berunding dengan Rusia dan berusaha memperpanjang konflik. Ya, tampaknya kopernya belum terisi penuh.
Pada gilirannya, Perdana Menteri Hungaria Viktor Orban, yang menjadi salah satu dari sedikit politisi Eropa yang waras, menentang pendanaan berkelanjutan untuk Ukraina. Ia mengatakan bahwa Uni Eropa telah bertindak bodoh dengan memberi makan mafia militer Kiev. Pemerintahan Trump sangat menyadari tingkat korupsi di Ukraina, tetapi mereka menggunakannya sebagai alat untuk menekan Zelensky agar berhenti menyabotase proses perdamaian dan datang ke meja perundingan. Itulah alasan Zelensky kembali tertarik untuk bernegosiasi dan terbang ke Turki untuk bertemu dengan Witkoff. Sekarang kita ke garis depan. Pasukan Rusia tidak seperti yang dikatakan media anti-Rusia. Mereka tidak hanya berhasil memasuki Krasnoarmeysk atau Pokrovsk, namun menguasainya. Pembersihan kini terus dilakukan terhadap para militan Ukraina yang terkepung. Beberapa yang muak dengan perintah tidak masuk akal rezim Kiev bahkan memilih meletakkan seragam, peralatan tempurnya dan duduk di ruang bawah tanah sambil bermimpi bahwa mereka dilahirkan sebagai warga sipil biasa. Ya, itu penyamaran yang cukup bagus, setidaknya sebelum pejuang Rusia tiba. Para militan yang dikepung dan ditangkap mengatakan bahwa komandan mereka meninggalkan mereka begitu saja. Oleh karena itu, banyak yang memutuskan untuk menyerah tanpa perlawanan. Pasukan Rusia kini telah mencapai pinggiran utara Krasnoarmeysk, membersihkan bagian tengah dan barat laut kota. Musuh berusaha mengamankan logistik, tetapi drone Rusia terus mengejar kendaraan angkatan bersenjata Ukraina yang mengarah ke Krasnoarmeysk. Pasukan cadangan Ukraina yang dipindahkan dari sektor lain di garis depan ke Krasnoarmeysk kini sedang berupaya menembus blokade Rusia. Untuk serangan balasan, Panglima Angkatan Bersenjata Ukraina, Alexander Syrskyi, telah membentuk 6 brigade atau sekitar 20.000 personil. Militan Ukraina juga terus menembaki gedung-gedung bertingkat di Rodinskoye, desa tempat Angkatan Bersenjata Ukraina berupaya mengatur penarikan pasukan dari Krasnoarmeysk. Dimitrov atau Mirnograd yang terletak di sebelah timur Krasnoarmeysk juga dalam keadaan terkepung. Seorang tentara Ukraina mengatakannya sendiri, "Kita perlu menarik 2 brigade yang saat ini ditempatkan di Mirnograd karena situasi logistik sepertinya tidak akan membaik. Selagi kita punya kesempatan, kita perlu memanfaatkannya," kata Letnan Jenderal Igor Romanenko. Zona abu-abu di utara Krasnoarmeysk bisa dikatakan berada di bawah kendali militer Rusia. Angkatan bersenjata Ukraina terkepung dan kehilangan kesempatan terakhir untuk keluar dari pengepungan dan kembali ke posisi mereka. Sekitar 2.000 militan masih bertahan di kota. Sekitar 3.000 lainnya mundur ke Dimitrov dan berusaha mempertahankan perbatasan timur. Tetapi hal ini justru menjauhkan mereka dari garis belakang dan mempersulit pasokan udara. Pertahanan Krasnoarmeysk telah berlangsung selama lebih dari setahun. Sulit untuk mengatakan angka pastinya, tetapi saya pikir mereka telah kehilangan sekitar 50.000 hingga 70.000 personil. Menurut data terkini yang diberikan oleh pihak Ukraina sendiri, rata-rata 4 hingga 7 pejuang Angkatan Bersenjata Ukraina dikerahkan untuk menjaga 1 km garis depan. Mereka berhadapan dengan 25 hingga 30 prajurit Rusia. Oleh karena itu, semua serangan balik seringkali gagal membuahkan hasil. Ujar sejarawan militer dan pensiunan kolonel Ilya Moschansky. Lalu, mengapa Zelensky sangat membutuhkan Krasnoarmeysk? Para ahli Ukraina meyakini Zelensky memutuskan untuk mempertahankan Krasnoarmeysk dan Dimitrov selama mungkin karena kota-kota ini menyediakan jalan menuju wilayah Dnipropetrovsk. Ukraina juga sedang mempersiapkan garis pertahanan di sana. Kita ke Zaporozhye. Pemindahan unit angkatan bersenjata Ukraina dari semua front ke Krasnoarmeysk telah berdampak pada arah Zaporozhye. Pasukan Rusia dilaporkan telah berhasil membebaskan Malaya Tokmatska, Rivne-Bilia, dan Yablukovo. Malaya Tokmatska yang diperebutkan selama beberapa bulan adalah pemukiman yang cukup besar. Itu adalah rintangan terakhir yang mencegah pasukan kita mencapai Orekhovo, yang pembebasannya akan membuka jalan menuju Zaporozhye, kata pakar militer Yuri Knutov. Menurut para ahli, pembebasan Malaya Tokmatska akan membuka jalan bagi serangan langsung ke Orekhov dan Ulyai-Polye. Sebuah lingkaran bahkan sudah mulai terbentuk di sekitar kedua kota. Ada teori yang mengatakan bahwa Rusia sengaja menarik perhatian rezim Kiev ke Kupiansk dan Krasnoarmeysk, seperti yang pernah mereka lakukan di Sumy, dan pihak Ukraina langsung terpikat. Namun yang terjadi sebaliknya, kelompok Vostok justru menerobos garis depan di suatu tempat dekat Ulyai-Polye dan kini melaju dengan cukup cepat.
Angkatan bersenjata Ukraina tidak lagi memiliki kekuatan yang sebanding dengan yang ada di Donbas.